Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, gua akan ngebuat video di mana kita akan ngebahas atau ya bisa dibilang membahas tentang bagaimana caranya top down analysis atau gua akan menunjukkan kalian eh, bagaimana gue biasanya top down analysis dan apa thought prosesnya, apa ketika gue melihat suatu market yang begini, apa yang gue pikirkan, apa yang harus gue lakukan, dan sebagainya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja top down analysis, dan contoh kali ini adalah gold ya, atau XAUUSD. Oke, ya kenapa XAUUSD atau gold ini ya karena why the fuck not ya. Karena gue juga udah lama banget nggak ngeliat chartnya gold ini ya. Dan buat kalian yang tanya apakah SMC setelah itu ya SMC market structure, liquidity, supply and demand itu apakah bisa dipakai di indeks, apakah bisa dipakai di komoditi, apakah bisa dipakai di kripto, semuanya bisa, bro. Selama chart ini ada market structure-nya, pasti di situ akan ada suatu funds atau suatu eh apa ya, suatu institusi besar yang menggerakkan market ini pasti, titik. Ya kan juga nggak mungkin nih market cuman begini doang ya kan. Suatu market itu cuman begini doang nggak mungkin. Sometimes dia pasti akan begini. Dan ketika dia nge-break high ini, of course ini udah termasuk market structure. Karena high, higher low, higher high. Oke ya, anyway ya. Kenapa kita malah ngomongin ini? Mari kita langsung top down analysis di XAU USD. Di mana orang ini sangat suka untuk nge-trade ya, entah mengapa. Karena volatility-nya gede kali ya. Jadi ketika dia sekalinya bergerak di suatu tren, dia langsung boom gitu melesat. So, oke, mari kita mulai aja. Karena top down analysis ya, mari kita mulai dari monthly kali ya. Dari monthly time frame atau dari 3 month aja. Nanti kita langsung ke weekly time frame, setelah itu 4 hour time frame maybe ya. Kita mulai dari 3 month. Oke. Seperti biasa ya, kalau kalian sering lihat video gue, kalian kemungkinan besar ngerti. Of course, pertama yang gue lihat adalah market structure. Setelah itu point of interest ya. Point of interest ini kalau di gue ini pakai supply and demand. Setelah itu baru kita mencari confirm apabila harga ini memitigasi point of interest gue. Tapi of course di sini nggak akan ada confirm karena gue juga nggak trade gold ya. Sementara ini udah berapa bulan gue nggak nge-trade gold ya. So anyway, time frame 3 bulan ya. Seperti yang kalian lihat, high, low, higher high, higher low, higher high. Oke. Kita lihat di sini ya. Apakah ini tertembus si dude ini? Oke, dia tertembus ya dengan pergerakan harga candlestick yang ini. Oke, dia tertembus, which means apa? Leg-nya udah pindah ke leg ini ya. Kalian bisa pakai leg ini ya karena dia termasuk leg yang bertanggung jawab atas break off structure-nya harga ke atas. However, kalau kalian pengen pakai secara keseluruhan order flow structure juga, kalian bisa pakai low ini atau leg ini ya sebagai apa? Sebagai protected low daripada 3 month time frame. Oke. 3 month time frame. Setelah itu ketika kita udah mengetahui si protected low-nya di mana, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah memahami bahwa range daripada si protected low ini atau leg ini mana ya, atau pergerakan harga dari low ini ke high ini. Of course high ini. Jadi ini adalah liquidity-nya. Ini adalah bisa dibilang target.
atau liquidity, di mana si funds atau seseorang atau ya siapapun yang menggerakkan market ini dengan dana yang gede, oke, kemungkinan besar targetnya mana? Targetnya high ini. Oke, karena apabila dia ini ngeblow atau menembus si 3-month protected low ini, kemungkinannya kecil. Karena apa? Karena ya dia udah memposisikan banyak banget trade di sini, di mana yang sekarang lagi running profit ya. So that's why alasan singkatnya terbentuknya suatu protected low dan range ini gimana ya. So ya 3 month gitu aja. Setelah itu untuk range-nya ya, untuk si structure-nya atau directional bias-nya. Setelah itu step selanjutnya adalah menentukan point of interest atau untuk di gua supply and demand. Oke. Nah, untuk case kali ini of course kita bakal pakai demand ya. Karena of course bullish ya kan. So, demand zone ada di mana? Demand zone sebenarnya ada di sini, tapi karena dia udah termitigasi dengan pergerakan harga yang ini, lanjut lagi karena dia si candlestick yang memitigasi demand zone sebelumnya adalah udah termitigasi juga dengan si pergerakan harga yang ini. Oke. Maka kita pakai demand zone ini ya. Atau ya, apabila kalian melihat nih, ini termasuk salah satu contoh ya. Range kalian ada di low ini dan high ini. Oke. Ketika kalian memilih suatu point of interest, coba kalian lihat atau kalian bandingkan dengan si range structure kalian. Oke, ketika kalian memilih point of interest atau supply and demand atau demand zone in this case, ya. Nah, kalau kalian lihat begini, ya, demand zone apabila kita memakai demand zone yang ini kan kecil banget ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan si structure dari low ini ke high ini, structure range kita. Oke, nah kalau kecil banget, kita bisa refine, tapi refine-nya itu ke higher time frame. Supaya apa? Supaya lebih gede si demand zone-nya. Nah, in this case kita masih bisa pakai ini. Oke, overall. Tadi kan segini nih. Ya, kurang lebih. Setelah itu, kita bisa gedein lagi ke sini, ke overall candlestick ini. Oke, atau kalau dirasa masih kecil lagi, kita naik lagi ke 12 months. Oke, nah di 12 months ada candlestick overall ini. Kita masih bisa pakai, atau kita bisa pakai si demand zone itu. Oke, jadi ketika kalian mendengar suatu kata refinement, itu nggak refinement supply atau demand zone itu nggak akan selalu turun ke time frame yang lebih kecil, oke, atau turun ke lower time frame. Oke, biasanya kan gitu nih, 3-month time frame kita refine ke 1-month time frame sampai kecil banget nanti sampai segini, ya kan? Untuk sniper entry yang sangat wah ini, ya kan? No, refinement itu nggak harus selalu ke lower time frame, oke? Nah, tergantung kondisinya. Dan salah satu contohnya adalah hal seperti ini, oke? Jadi di mana kita bisa nge-refine ke higher time frame, itu memperbesar si point of interest kita. So, ya, untuk 3-month time frame, directional bias udah jelas, point of interest udah jelas. Oke. Kita turun ke 1-month time frame. Mari kita lihat. Karena udah jelas semua di directional bias dan point of interest kita di higher time frame. Oke. Untuk monthly time frame ya kurang lebih sama sih. Ya. Monthly time frame di sini kita punya lag ya. Seperti yang kalian lihat. Boom, 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 boom. Oke. Dan di sini kita punya lag ini ya. Setelah itu kita bisa menandai ini sebenarnya. Ya udah kita tandain aja ya, coba ya. Karena sama-sama monthly time frame gitu maksud gue. Dari 3 month ke 1 month gitu doang. Tapi it's okay. Mari kita pakai aja, kita ulangi lagi monthly time frame.
atau monthly protected low, liquidity-nya mana? Liquidity-nya sama seperti 3-month liquidity, oke, atau structural liquidity. Oke. Dan untuk aduh, sorry, ada mobil lewat kenceng banget. Wih, kalem bos. Oke, so anyway, untuk demand zone-nya, overall demand zone adalah ini, ya. Overall demand zone daripada monthly time frame adalah ini. Tapi seperti yang kalian lihat di sini udah ke mitigasi dengan pergerakan candlestick yang ini. Oke. Setelah itu apa? Kita bisa refine ke lower time frame atau ke higher time frame. Oke, dan ternyata di sini kalau kita ngelihat higher time frame di 3 month-nya, di sini dia ada demand zone yang valid banget. Oke. Oke, mungkin dia ke mitigasi di sini tapi kan dia masih belum menembus si liquidity target ini. Oke, dimana dia masih valid, atau ketika si harga ini memitigasi lebih dalam si demand zone ini, kita bisa memakai demand zone ini lagi. Jadi overall demand zone ini masih valid, tapi coba kita lihat di weekly time frame apakah ada refinement. Ada refinement di weekly time frame. Nggak ada. Nah, seperti yang kalian lihat ya, cara yang refine itu seperti ini. Ya, kalau refine ke lower time frame, kan overall demand zone ini nih, ya kan? Kita bisa refine ke demand zone ini untuk lower time frame ya. However, seperti yang kalian lihat, di weekly time frame, si candlestick ini udah kemitigasi dengan candlestick yang ini. Oke, seperti yang kalian lihat. Oke, boom, dia valid setelah candlestick ini. Oke, setelah itu si harga memitigasi demand zone ini dengan candlestick yang putih ini. Which means apa? Apabila si demand zone yang ini udah termitigasi, kita pakai demand zone yang memitigasi. Oke? Kita bisa nge-refine seperti itu. Oke? Dan ya seperti yang kalian lihat, ini entah mengapa perfect parah ya. Biasanya nggak kayak gini, nggak seperfect ini ya bro. Jadi harap diingat ya, nggak akan selalu perfect banget seperti ini, dimana kita nge-refine ke sini, setelah itu boom boom. Tapi ya salah satu cara refinement ke lower time frame juga seperti ini. Yang tadi kan ke higher time frame tuh. Ini ke lower time frame. Wih, si gold ini ternyata contohnya lengkap sekali ya. Saya baru melihat. Oke. Anyway, jadi weekly time frame udah. Karena apa? Sorry, bukan weekly time frame, monthly time frame. Ya. Monthly time frame udah karena apa? Kita punya range, ya. Anjir, mana sih? Brush. Oke, kita punya range. Oke. Boom, kita punya target. Boom, range ini sama dengan si directional bias. Kita punya structure yang mengarah ke bullish. Setelah itu kita punya target. Oke. Setelah itu kita juga punya poin invalidasi daripada si bullish structure ini. Setelah itu kita juga udah menemukan si demand zone atau point of interest kita. Oke, jadi point of interest sudah dapat, directional udah dapat, target juga udah dapat. So, ya, gitu doang untuk satu time frame, ya. Monthly time frame udah kita turun ke weekly time frame. Oke. Weekly time frame seperti yang kalian lihat, bullish, bullish. Setelah itu apa? Set, dan pada akhirnya dia ke break dengan pergerakan harga yang ini. However, ya, ternyata ya dia ini nge-break weekly bullish structure hanya untuk apa? Hanya untuk memitigasi demand zone di higher time frame, atau lebih tepatnya di monthly time frame yang barusan kita tandai. Oke. Setelah itu dia nge-break bullish lagi ya, invalidasi atau CHOCH ya. Setelah itu break of structure ke atas lagi. Nah, apabila kita ikuti structure ini ya, seperti yang kalian lihat juga di sini, dia ini di sini dia invalidasi ya dari bearish structure, setelah itu dia berubah ke bullish structure. Ini invalidasi atau CHOCH kalian itu ya. Setelah itu dia nge-retrace, setelah itu break off structure lagi ke atas. Structure continuation. Oke,
pertanyaannya sekarang adalah di mana structure range daripada weekly time frame kita ya untuk directional bias si weekly time frame. Nah, untuk directional bias si weekly time frame kita ada di low ini. Karena apa? Karena low ini adalah lag yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas. Ya, itu kucing siapa sih ngeong-ngeong? Weh, parah banget. Maaf ya guys kalau kedengeran. Oke, so anyway. Ini adalah weekly protected low. Setelah itu, high ini ya adalah structural liquidity atau target kita daripada weekly time frame. Oke. Weekly liquidity itulah. Malas gue nambahin structural. Taruh di atas, boom, boom. Oke, structure range daripada weekly time frame udah kelihatan. Oke. Setelah itu kita mencari apa? Supply and demand atau point of interest. In this case, demand zone karena kita bullish. Oke, demand zone adalah pergerakan candlestick ke bawah terakhir sebelum harga ini ke atas. Dimana kita punya demand zone ini. Oke. Kita punya demand zone itu, ya. However, ya, in this case kan si harga ini masih belum memitigasi si demand zone kita ini. However, apabila kita, ya, jangan sampai lupa, guys, bro, ya bro, jangan sampai lupa bahwa harga gak akan selalu retrace atau meretrace ya ke suatu supply atau demand zone. Ya, jadi dengan perkataan gue itu, aduh, sorry banget. Ini kucing siapa sih? Seriusan. Wah, oke, I'm back guys. Anyway, gue di prank kucing anjir. Gue kira dia kan ngeong-ngeongnya lama ya. Biasanya lama itu si kucing. Gue suka denger suara dia gitu. Sering denger lah. Biasanya dia kalau ngeong tuh lama ya kan. Jadi gue memutuskan untuk sebat dulu ya kan. Baru nyalain sebat ternyata dia berhenti. Oke. Dan anyway ini kita start recording lagi ya. Sorry nih, gue curhat sedikit nih, karena kucing itu memang mengganggu kali ya, kalau malam-malam nih ngeong-ngeong. So, anyway, tadi kalau nggak salah gue sampai, sampai mana ya? Oh ya, kalian jangan sampai lupa bahwa market ini nggak akan selalu nge-retrace ke suatu point of interest. In this case, demand zone. Oke? Jadi apabila kita di lower time frame melihat harga ini udah invalidasi ke atas, ya, kita ini ngikutin bullish structure-nya aja. Oke? Kita nggak usah nge-short ya, atau mencari peluang untuk short. Dan jangan sampai kalian berpikiran bahwa, oh gua ini harus nge-short dulu untuk nge-long. Gua nge-short ini pasti demand zone ini bakal kemitigasi. Jadi gua ini di lower time frame apabila gua melihat structure ini bearish, gua nge-short dulu, setelah itu boom, memitigasi si demand zone, baru gua nge-long. Ya sometimes it happens gitu. Ada suatu ilmu di mana itu bisa membantu counter trend ya. Tapi di sini kita ngebahas masalah yang biasa-biasa dulu aja, yang nggak usah terlalu advance gitu. Dimana kita follow the trend. Oke, dan apabila kita follow the trend, ya udah, tinggal tunggu lower time frame untuk nge-switch bullish aja. Jangan kalian nge-force atau memaksa untuk nge-short. Oke. Nah, oke. Hanya reminder untuk kalian. So, anyway, si weekly time frame udah gini aja. Kita turun ke daily time frame, let's say. Daily time frame bearish ya. Jadi kalau bearish begini biasanya gue juga ya udah. Karena dari higher time frame pun bullish gitu. Jadi ketika gue melihat suatu time frame yang bearish, gue don't give a fuck gitu. Oke, untuk si daily time frame kita switch, kita skip. Ya, untuk 4 hour time frame, nah ini seperti yang gue bilang. Ya, apabila kita di lower time frame menemui suatu bullish structure atau bullish trend, atau di mana si harga ini udah nge-switch ke bullish, ya tapi jangan terlalu lower time frame juga. Kalian perbandingin juga ya. Misalkan tadi ya, si point of interest ini adalah weekly time frame. Kalau kalian di sini ngelihat di 5 minute time frame udah bullish, ya kalian jangan ikutin itu, karena
too much volatility ya. Karena gap daripada weekly time frame ke 5 minute time frame itu terlalu gede ya kan. Contohnya ini adalah 4 hour time frame. 4 hour time frame masih oke lah. Masih bisa kita follow bullish trendnya. Seperti yang gue bilang tadi, harga nggak akan selalu memitigasi demand zone kita. Oke? Atau point of interest. Ya. So, anyway, 4 hour time frame bisa kalian lihat bearish, bearish, bearish. Oke? Setelah itu apa? Dia nge-break bullish. Oke, nge-break bullish. Dimana kita bisa mengekspektasikan apa? Dimana kita bisa menandai low ini sebagai 4 hour protected low. Oke. 4 hour protected low. Setelah itu kita juga bisa menandai high ini sebagai liquidity atau target daripada 4 hour time frame structure. Top. Boom. Oke, udah. Anyway, ya ini harus kalian ingat juga. Ini apabila harga ini mulai dari sini, setelah itu nembus ke atas, liquidity daripada si 4 hour time frame ini akan terus naik seperti ini. Ya. Karena apa? Karena apabila harga menembus high itu, dia ini sebenarnya di 4 hour time frame masih belum membuat lag gitu, kecuali dia udah nge-retrace lumayan dalam ya. Nah, liquidity udah valid nih ada di sini. Oke. Setelah itu apabila dia tertembus begini, boom, ya baru liquidity ini udah nggak ada lagi. Setelah itu kita mencari liquidity yang baru berdasarkan 4 hour time frame structure. Oke. So, untuk structure range di 4 hour time frame udah jelas. Setelah itu kita akan mencari demand zone in this case ya, atau point of interest kita di 4 hour time frame, di mana kita punya candlestick ini sebagai point of interest kita. Oke. Jadi 4 hour time frame point of interest ada di situ. Oh, ternyata udah dimitigasi, boy. Setelah itu berarti kita bisa memakai si demand zone ini. Oke. Demand zone ini yang memitigasi si overall demand zone candlestick yang pertama. Oke. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa memakai ini itu sebagai demand zone. Karena di lower time frame kemungkinan besar dia juga suatu demand zone in this case. Coba kita lihat 2 hour time frame atau 1 hour time frame. Boom. Oke. Di sini dia punya ini ya. Oke, di 1 hour time frame kita overall-nya ini. Oke, ya jadi kita bisa pakai itu juga. Atau ya, kita juga bisa nge-refine si 4 hour time frame ini ke 2 hour time frame. Nah, atau kita bisa melakukan hal ini. Ya. Kita bisa refine ke sini juga valid. Oke. Dua-duanya valid, tergantung preferensi kalian aja. Oke. Kan untuk overall 4 hour time frame-nya udah kemitigasi nih. Oke. Nah, di dalam candlestick ini kita bisa mencari pergerakan harga di lower time frame di mana dia mempunyai demand zone yang masih valid, tetapi jangan terlalu kecil apabila kita bandingkan dengan si structure range kita juga dari low ini, dari 4 hour protected low ke liquidity ini. Itu namanya structure range. Oke. Jadi 4 hour time frame udah kelar, structure range udah valid ya. Kita juga udah menemukan si demand zone in this case. Setelah itu kita ke 1 hour time frame juga udah nggak ada. 30 menit time frame juga udah nggak ada. 15 minute time frame maybe. Nah, 15 minute time frame juga masih bullish. Nih, seperti yang kalian lihat, kita punya low ini sebagai protected low. Liquidity ada di atas sini. Kemungkinan besar dia juga udah bakal nembus seperti ini ya. Atau apabila dia nge-short begini, kita tunggu aja untuk si 15 minute time frame ini nge-switch lagi ke bullish. Entah si 15 minute structure ini menyentuh demand zone atau enggak ya. Kita bisa
menunggu untuk si 15 minute structure ini atau 15 minute time frame structure ini untuk nge-switch bullish. Setelah itu apa? Setelah itu kita nge-follow the trend. Untuk apa? Untuk mencapai ekspektasi kita bahwa harga akan menembus si 4-hour time frame liquidity. Setelah itu apa? Setelah itu lanjut ke next target kita, di mana next target kita adalah liquidity daripada weekly time frame. Tuh masih di atas situ. Ya mungkin ya pasti mungkin akan begini. Tapi pada akhirnya ekspektasi kita adalah apa? Untuk si harga ini nge-follow the trend dari mana tadi? Dari 3 month time frame yang kita analisa ya, awalnya higher time frame kita 3 month time frame, setelah itu monthly time frame, setelah itu weekly time frame, 4-hour time frame ya. Jadi dari time frame yang kecil ini kita bisa berekspektasi bahwa harga ini bakal terus ke atas karena higher time frame pun udah bullish, dan of course kita akan nge-follow the trend. Jangan lupa, jangan sampai kalau kalian baru masuk ke market ini, kalian mencoba untuk terus counter trend. Okay? So, yeah, I think that's it untuk video kali ini, top down analysis ini. Semoga kalian juga mendapatkan suatu value dari video kali ini. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.